Ratnasari dengan nomor NIM 1902108030. Saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dengan nama produk T-Stick. Bisnis model kanvas T-Stick yang pertama yaitu value proposition. Value proposition merupakan nilai jual produk yang dibuat sehingga konsumen tertarik memilih produk yang dibuat. Sebelum menentukan hal yang lain, value proposition sangat krusial untuk diketahui agar bisnis yang dijual atau dipasarkan pada konsumen benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, customer relationship merupakan customer untuk mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen, yaitu dengan cara bisnis online. Memulai menjalin hubungan dengan konsumen dengan memberi informasi mengenai produk. Yang ketiga, customer segment merupakan target konsumen yang akan dipasarkan kepada siapa. Hal tersebut dapat dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhannya. Contohnya seperti usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Yang keempat, channel merupakan suatu tempat berinteraksi dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Hal tersebut akan mempermudah untuk menaruh billboard produk yang akan dipasarkan. Yang kelima, key partner. Key partner merupakan kerjasama antar penjual dan supplier agar menjaga kualitas produk untuk memastikan memberikan yang terbaik untuk konsumen. Yang keenam, key activities. Dalam key activities merupakan suatu kegiatan yang dijalankan sehari-hari dalam proses penjualan. Yang ketujuh, key resort merupakan aset mendukung dalam proses penjualan produk seperti ruang kerja, karyawan, koki, mesin kasir, alat dapur, dan sebagainya. Yang kedelapan, cost struktur, di mana yang isinya skema finansial untuk membiayai operasional usaha. Dan yang terakhir, revenue stream, merupakan sumber pendapatan usaha dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh besar atau gambaran kasar dari bisnis model kanvas T-Stick. Terdapat value proposition, customer relationship, customer segment, channel, key partner, key activities, key resort, cost struktur, revenue stream. Saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari value. T-Stick sendiri merupakan sebuah usaha di bidang kuliner atau makanan yang memiliki inovasi dan kreativitas. Konsep dari T-Stick yaitu mengubah cita rasa lokal menjadi internasional dengan perpaduan rasa khas milik Indonesia. T-Stick dibuat dengan bahan-bahan pilihan berkualitas terbaik dengan menggunakan menu utama tempe yang menjadi salah satu makanan yang biasa ditemui di mana saja namun bisa menjadi menu yang luar biasa. Dan yang terakhir yaitu komposisi dari tempe antara protein dan nutrisi baik untuk memenuhi gizi setiap hari. Ditambah dengan saus spicy khas Indonesia akan menambah cita rasa yang berbeda pada T-Stick. Yang kedua yaitu customer relationship. Terdapat kotak saran di area penjualan offline dan juga menjalin hubungan dengan pelanggan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter. Tak lupa pasti ada promo di hari-hari tertentu dan juga giveaway dalam media sosial online maupun offline. Pasti akan ada giveaway di seluruh Indonesia. Lanjut ketiga, customer segment, di mana yang pertama ada anak-anak. T-Stick sendiri untuk anak-anak akan menambah gizi makanan sehat karena T-Stick kaya akan protein dan nutrisi sehingga dapat dikonsumsi oleh anak-anak. Yang kedua yaitu pelajar dan mahasiswa.
Dari segi pelajar dan mahasiswa, Tastic termasuk makanan yang pas di kantong juga kaya akan gizi. Yang ketiga yaitu pekerja kantoran. Untuk pekerja kantoran sendiri, Tastic dapat dikonsumsi di mana saja, sehingga saat meeting atau pertemuan dengan rekan kerja, Tastic sangat cocok dijadikan sebagai makanan khas Indonesia namun bernuansa internasional. Dan yang terakhir yaitu masyarakat umum. Sedangkan untuk masyarakat umum sendiri, Tastic dapat dinikmati berbagai kalangan. Dan juga selain itu, Tastic sendiri memiliki banyak gizi, pas di kantong, sehingga berbagai kalangan dapat mengonsumsi Tastic. Selanjutnya, channel. Yang pertama ada sosial media. Sosial media sendiri dijadikan sebagai alat untuk membangun keterikatan dengan konsumen. Dengan media sosial, konsumen bisa berkomunikasi langsung terkait produk. Media sosial akan membantu mempertahankan reputasi bisnis dengan memberi platform untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang kedua, ada banner. Banner sendiri merupakan media promosi yang bersifat permanen dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, sekali pembuatan banner untuk promosi produk tidak perlu memikirkan biaya sewa pemasangan iklan. Banner bisa dipakai terus-menerus dan hal tersebut menghemat biaya produksi. Ongkos yang dikeluarkan pun hanya untuk biaya desain dan cetak. Selanjutnya yaitu key partner. Yang pertama yaitu supplier tempe. Pada supplier tempe menjual produk dalam bentuk mentah atau bahan baku berupa tempe untuk digunakan sebagai bagian dari proses pembuatan Tastic. Yang kedua, supplier sayuran. Supplier sayuran sendiri sama halnya dengan supplier tempe, yaitu dalam bentuk bahan mentah berupa sayuran seperti buncis, wortel, kentang, dan jagung manis sebagai proses pembuatan Tastic. Dan yang ketiga, supplier kemasan. Dalam supplier kemasan menjual produk mentah atau bahan baku berupa kemasan untuk layanan take away. Dan yang terakhir yaitu GoFood dan GrabFood sebagai layanan pesan antar makanan jika pembelian konsumen melalui media online. Selanjutnya, key activities. Yang pertama, proses memasak stik tempe, kemudian transaksi di tempat penjualan atau pelanggan datang langsung ke tempat offline. Kemudian layanan take away dan event. Nah, event-event ini akan ada saat hari-hari tertentu. Nah, cost struktur. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli dan mengolah bahan baku sehingga menjadi barang jadi. Yang kedua, gaji pegawai. Suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang majikan kepada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Istilah lain dari gaji adalah honor dan upah. Yang ketiga, biaya operasional. Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan. Biaya operasional mencakup hal-hal seperti penggajian, komisi penjualan, tunjangan karyawan, atau kontribusi pensiunan, transportasi atau perjalanan, amortisasi dan depresiasi, sewa, perbaikan, hingga pajak. Dan yang terakhir, biaya sewa kios. Kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain atas jasa pihak lain yang telah meminjamkan suatu aktiva untuk kepentingan perusahaan. Nah, yang terakhir, revenue stream, di mana dalam penjualan makanan utamanya yaitu stik tempe dan minuman aneka rasa. Dan juga penjualan makanan ringan atau camilan seperti kentang goreng. Kemudian pendapatan sewa tempat untuk event. Dan yang terakhir penjualan online bekerja sama dengan GoFood dan GrabFood.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.